Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwah barakallahu fikum. Jadi iman itu adalah tasdik, dan tasdik itu adalah pembuktian dengan amal. Itu apa? Aplikasi. Jadi yang namanya tasdik itu adalah diwujudkan dengan atau dalam bentuk amal perbuatan. Ini definisi al-iman menurut Imam Sa'id ibnu Jubair rahimahullah rahmatan wasi'ah. Daun bayam, cemilan sehat. Daun pisang juga kadang-kadang gitu ya. Bayam digoreng. Di pertama pertanyaannya adalah tentang apa? Tentang iman. Itu pertanyaan pertama. Masalah pertama tentang iman. Apa itu iman? Jawabannya iman itu tasdik. Ya, tasdik. Kemudian pertanyaan kedua, tasdik itu apa? Tasdik itu adalah amal. Mengamalkan semua, ya, ma saddaqa bihi minal Qur'an. Semua yang telah ia imani kebenarannya, ya, dalam isi atau dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa ma dha'afa an syai'in minhu wa farraqa fihi arafa annahu dzambun. Jadi pertama, dia beramal. Seorang hamba mengamalkan semua yang ia yakini kebenarannya di dalam Al-Quran. Al-Quran ada dua, ada ayat khabariyah, ada ayat qalabiyah. Khabariyah itu apa? Ayat-ayat yang berisi berita. Berita tentang perkara-perkara ghaib yang terjadi di masa lampau ataupun yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, berita tentang bulan terbelah di zaman Nabi Muhammad. Ya, berita tentang perang Badar. Di Quran ada disebut perang Hunain, di mana para sahabat setelah Fathu Mekah, kaum muslimin kan berubah masuk Islam, sehingga jumlah kaum muslimin banyak, dan jumlah banyak ini menjadikan mereka takjub. Wah, ini bakal kalah udah. Ya, mereka dikit kita banyak, dan Allah abadikan itu. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah peristiwa perang Hunain, saat itu kalian merasa kagum, takjub dengan kuantitas kalian. Ya, namun ternyata kuantitas itu tidak memberikan manfaat apa. Ya,
kekalahan menyedihkan di perang Hunain, di perang Uhud, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian yang terjadi di masa mendatang, ya, kiamat atau sebelum terjadinya kiamat, seperti misalnya ya Allah ceritakan di banyak ayat nanti bulan apabila langit pecah, idza samaun fatarat, idza samaun syaqqat, idza syamsu kuwirat, wa idza al-biharu sujjirat. Lautan membara, lautan itu meludak. Ya, bumi akan memuntahkan isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan dengan sekencang-kencangnya. Itu pasti akan terjadi. Ya, kita yakini kebenarannya itu pasti akan terjadi seperti yang Allah beritakan, Rasulullah beritakan. Dan jika Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan atau melarang, Rasul memerintahkan atau melarang, maka kita wajib sami'na wa ata'na dengan imtithal, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dan Nabi bahkan menjadikan ini sebagai syarat, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku yadkhulun akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat terhadap perintah-perintahku, maka dia masuk surga. Ya, wa man ata'ani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepada perintah dan laranganku, maka dia enggan masuk surga. Jadi tasdik itu harus ada wujudnya dalam aplikasi, diaplikasikan dalam bentuk amal. Perintah dan larangan Allah diamalkan, itu tasdik, itu misdaq, pembuktian ada iman di hati. Ya, pembuktian ada iman itu ada bentuknya amal. Kedua, karena tasdik, karena iman itu ya adalah harus dengan beramal, wa ma dha'ufa an syai'in minhu wa farraqa fihi. Saya udah terjemahkan ya. Coba nanti dicek terjemahannya, kalau dia keliru diperbaiki aja. Ya. Apabila ia wa ma'dha'ufa, nanti di dalam proses mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, larangan Al-Quran, dha'ufa, ia mengalami kondisi lemah dalam mengamalkan. Kita semua sama. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita lemah. Wa ma dha'ufa an syai'in minhu. Apabila ia lemah terhadap suatu hal dari apa yang diperintahkan dalam Quran, yang dilarang dalam Quran, dia lemah dalam pengamalan. Wa farraqa fihi, dan atau ia lalai dalam mengamalkan. Perintah Allah dia lalaikan, larangan Allah dia lalaikan. Ya, ini kita nyebutnya dengan nama tafriq atau taksir. Ikhwah barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan melalui ya kondisi yang namanya semangat di dalam berislam. Dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, ada kondisi di mana kita semangat. Ya, itu yang baru-baru belajar, misalnya awal-awal sebelumnya belum paham, belum kenal, ya kan? Masya Allah, baru paham, tuh semangat. Ya, bukan 86 lagi, 100%. Semangat. Masjid belum buka udah di dalam masjid. Semangat ya. Tapi kalau udah ya biasa gitu ya. Awal-awal luar biasa kan? Ya, ada pengajian di mana? Berangin lautan nih. Ya kan? Semangatnya awal-awal begitu kita kan? Masya Allah. Kata Nabi, likulli amali fil islami syarr. Setiap amalan di dalam Islam itu ada syarr. Ada masa-masa kita semangat menggebu-gebu. Yo, semangat. Tapi manusia itu diciptakan tidak dengan satu kondisi untuk dirinya. Enggak.
Ya, Allah katakan inna sa'yakum lasyatta la tarkabunna tabaqan wa tabaq. Kalian akan melalui proses tahapan-tahapan. Ya, beramal, semangat. Di momen semangat itu akan ada kondisi kita mengalami futur, kejenuhan gitu. Likulli syirratin fatrah. Setiap ada semangat menggebu-gebu, ada momen kita kena futur, jenuh. Ya, akhirnya berobat, kita lemah. Nah, ini maksud Syekh. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat dan seterusnya dibuktikan itu dengan amal, mengamalkan Al-Quran. Tapi jika ada dari Al-Quran itu yang kita lemah dalam mengamalkannya, atau kita lalai, perintah kita tinggalkan, larangan kita kerjakan, ya kan? Nggak ada yang luput dari itu. Ya, tidak ada yang luput dari yang namanya al-khata. Kita anak Adam diciptakan dengan tabiat berbuat keliru. Ya, Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman innal insana lazalumun kafar. Manusia itu ditabiatkan dengan dua tabiat. Yang pertama zalum. Dalam bahasa Arab zalum itu sighah mubalaghah dari kata zalim. Kalau zalim sekali dia berbuat salah. Tapi kalau zalum udah gak bisa. Dan itu kita. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khati atau khata. Khata. Kalau khati sekali, dua kali, tiga kali masih bisa dihitung. Kalau khata gak dihitung. Ya. Dan Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya bani Adam innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Wahai anak Adam, kalian siang malam enggak sekali kata Allah, tukhti'un. Dalam ilmu bahasa Arab tukhti'unin fi ilmu mudhari' yaqtadi dawam wal istimrar. Kata Allah, innakum tukhti'una. Kalian sering berbuat salah. Enggak siang doang, enggak ya, enggak malam doang, enggak bilaili wan nahar. Dia kata Allah, wahai anak Adam, kalian tukhti'un. Apa tukhti'un? Terus salah taubat, ulangi lagi, salah taubat, ulang. Begitu kita. Ya, kata Nabi, kullu bani Adam khata. Ya, ini tabiat kita, makanya kita dilarang oleh Allah mentazkiyah diri sendiri. Ya, kalau Allah fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kamu mengklaim kebersihan dirimu dari berbuat salah. Ya, karena bertauhid, bertakwa tidak harus maksum dari dosa, nggak ada yang mensyaratkan maksum. Karena hamba yang Allah ciptakan maksum terakhir Muhammad SAW sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat. Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi manusia maksum. Tidak ada lagi manusia maksum. Ya, karena kita tidak ada yang maksum, maka kita diperintahkan untuk tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Berupaya, berusaha membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Tazkiyatun nufus itu dengan ilmu dan amal. Kalau mengatakan di surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Itu enggak kudu maksum, tidak. Zakka itu dia terus berupaya. Ya, kotor dia bersihkan lagi, dia kotor dia bersihkan lagi, terus sampai kita menjemput ajal kita dan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kita tidak ada yang luput dari ya, kata beliau, tasdiq itu adalah hamba mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran, baik perintah maupun berita, ya, khabar ataupun tolak, diamalkan. Dan jika dia lemah, dia lalai,
sehingga dia meninggalkan perintah, melakukan larangan, jika itu terjadi, ya, maka ketahuilah, maka hamba itu arafa annahu aznaba atau annahu dzambun. Saat itulah dia menyadari dirinya telah berbuat dosa. Ya, ketika perintah Allah dia tidak kerjakan, larangan Allah justru dia langgar, maka saat itulah dia paham dirinya telah berbuat dosa. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tidak disyaratkan maksum. Ini kita akidah Ahlussunnah seperti itu. Ya, beda dengan Khawarij. Khawarij meyakini kalau orang mukmin, ya setelah dia bersyahadat, nggak boleh jatuh dosa. Kalau jatuh ke dalam dosa, dikeluarkan dari Islam. Di Khawarij. Kayak mereka saling bunuh gara-gara satu buah syubhat. Bodohnya Khawarij. Sebutkan di kitab-kitab. Ada sungai, mengalir di sungai itu satu buah apel atau apa, ya, dipungut oleh salah seorang dari mereka. Sesuatu yang dibuang oleh sungai, bong ikan bangkainya halal, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin kecuali dia ada kuncinya tuh apel, ada gemboknya baru punya orang, ya kan? Ini nggak apel ngalir. Berarti itu sudah nggak ada yang punya. Hatta dari pohon, ya, kita dibolehkan jika kita lewati kebun orang, kita makan dari buah pohon orang itu, tapi di tempat, ya, di tempat boleh, selama tidak berniat dibungkus ke rumah itu. Makan di tempat, jangan bawa keranjang. Antum makan boleh, kalau hukum Islam itu boleh. Untuk menutup hajatnya, ya, ada antum lewat di kebun apa namanya jambu orang, kebun, ya, itu ambil, itu makan di situ, udah tinggalin, itu boleh, ya, itu boleh. Nah, ini dikali, diambil oleh mereka. Oh, rame dulu, itu barang syubhat. Bagaimana kalau punya orang Yahudi? Yang ada bendera Yahudinya di situ. Kalau punya Yahudi bagaimana? Oh, rame. Ya, wah ini bukan syubhat ini. Wah, berat. Akhirnya sering bunuh gara-gara apa? Khawarij. Parah itu. Orang kalau makan apel syubhat haram, melakukan dosa, keluar dari iman. Ya, Ahlussunnah enggak. Orang yang sudah mengimani Allah dan rukun iman yang lainnya, dia beramal, kemudian dia tergelincir, tidak ada yang maksum. Ingat, di sini tidak ada yang maksum. Ketika dia tergelincir, dia lemah, dia lalai, larangan dia kerjakan, perintah dia tinggalkan. Ya, seorang hamba itu sadar dirinya itu berbuat dosa. Nah, ketika orang sadar, itulah terbuka untuknya pintu taubat. Ya, karena ketika orang itu berbuat maksiat kepada Allah Taala, di situ imannya lagi turun. Makanya Allah, Nabi mengatakan begini, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, orang yang berzina, az-zani, tidaklah dirinya itu ketika sedang berbuat zina seorang mukmin, karena zina itu bukan perbuatan orang mukmin. Karena mukmin itu dia memiliki tasbih. Tasbih itu mengamalkan perintah, menjauhkan larangan. Zina dilarang oleh Allah. Maka saat dia melakukan zina, saat itu dia bukan mengamalkan amalan iman. Justru sebaliknya, dia melanggar larangan Allah Taala. Tapi dia tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, tetap dia mukmin itu. Kecuali dia meyakini zina halal misalnya. Nah, itu baru itu. Ya, meyakini zina halal padahal Allah mengharamkan zina. Nah, ini dia nggak usah berzina, sudah keluar dari Islam.
apabila dia lalai, lemah, perintah dia tidak tinggalkan, larangan dia kerjakan, arafa annahu dzambun atau arafa annahu adnab. Ya, seorang yang ada iman saat dia berbuat dosa, dia akan menyesali. Ya, dia tahu dirinya telah berbuat dosa. Sadar, saya sudah berbuat dosa. Di situ udah mulai dia sadar. Ya, apabila orang menyadari dirinya telah berbuat dosa, dia akan kembali lagi ke pertama tadi. Ya. Wastaghfarallaha wa taba. Dia istighfar kepada Allah dan dia bertaubat. Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Menyesali perbuatan dosa itu taubat. Ya, menyesali perbuatan dosa itu taubat. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Ya, ada. Kan Allah sendiri yang menciptakan kita mengatakan kalian itu banyak berbuat dosa. Ya, nggak mungkin kita tiba-tiba datang, wah saya bersih dari dosa, nggak mungkin. Ya, padahal pencipta kita mengatakan kamu banyak berbuat dosa. Nah, istighfarullah, dia beristighfar kepada Allah. Ya, kemudian bertaubat dan bertaubat walam yusirra alaihi. Ya, setelah dia beristighfar dan bertaubat, lam yusirra alaihi. Apa artinya lam yusirra? Hah? Apa itu? Apa lam yusirra alaihi? Tidak meneruskan melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan, baru kembali lagi ke start lagi. Ya, karena mukmin itu harus ada tasdik. Apa tasdik? Dia pembuktian dirinya. Kamu mengaku sebagai hamba Allah, beriman kepada Allah, buktinya mana? Buktinya beramal. Mengamalkan Al-Quran itu buktinya. Ya. Tapi dalam proses kita mengamalkan Quran, kita ini manusia yang bisa salah, bisa dia jatuh ke dalam dosa dan seterusnya. Ya. Yang kata Imam Rahimahullah, apabila dia berbuat dosa, ya, di sana dia menyadari dirinya berdosa, dia istighfar. Dia taubat kepada Allah. Walam yusirra alaihi, dan tidak terus menerus berada dalam kondisi dosa tersebut. Jadi tinggalkan dosa itu, menyesal. Ya, antum tahu keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang taubat. Kalau nggak salah antum pernah belajar ya. Barangkali di sini udah pernah belajar. Pernah nggak sih? Nah ya. Hah? Udah kali aku lupa. Hah? Enggak. Baik. Jadi taubat sebagaimana diterangkan oleh para imam, ya, Imam Nawawi menjelaskan taubat itu tidak dinamakan taubat kecuali apabila orang itu, ya, meninggalkan dosa, al-ikhlas, tinggalin dosa itu. Ya, dia tidak terus menerus berada di atas dosa. Betul. Jangan terus menerus di dosa, dia tinggalin. Kemudian awalnya menyesal, dia menyesali dosa itu, kemudian dia ikhlas, dia tinggalkan dosa. Ya, setelah dia tinggalkan dosa, misalnya waliyadzubillah, dia melakukan dosa yang biasa orang ghibah misalnya, ya, sadar dirinya telah berbuat dosa, dia tinggalkan ghibah.
Ya, setelah dia tinggalkan ghibah itu, kedua, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Walam yusirra, enggak berazam, tekad. Ketiga, dia tinggalkan semua wasilah sarana yang akan menyebabkan dirinya kembali kepada dosa. Ya. Karena dosa itu sifatnya membuat pelakunya itu bernostalgia, dikangen lagi dengan dosa itu. Ya, kemudian terakhir dia ganti dosa itu dengan amalan soleh. Ghibah dia ganti dengan mendoakan orang digibahi, ya, mohon ampun untuknya dan seterusnya. Ya, kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah lisan misalnya. Oke, jelas ya? Jadi tidak. Setelah dia menyesali, dia beramal. Dia tidak israr. Kalau israr itu dia terus menerus, ya, kayak orang berjudi, ya, astagfirullah, Allah, dia taubat begitu, ya, tahu di haram pinjam pinjol online ya, haram riba ya. Pencet juga dia, ya, pinjam online lagi, haram lagi. Ya. Harusnya kalau udah taubat, istighfar, taubat, kemudian dia tinggalkan, tidak meneruskan, ya, nggak menikmati dosanya. Ya, itu kalau ada tasdid, iman kita benar dalam hati, maka seperti itu. Karena ikhwah barakallahu fikum, Allah menyebutkan di Al-Quran, Allah lah yang menjadikan iman itu indah di hati kita. Dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, jadilah iman di hati kita itu indah. Dan kita mencintai semua bentuk iman. Iman itu amalan-amalan soleh, baik dengan lisan ataupun dengan anggota badan. Dan Allah, apabila ada iman, Allah menjadikan hati kita, kalau beneran ada iman, Allah jadikan hati kita membenci kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Antum buka surat Al-Hujurat nanti ayat 7, antum cek Al-Hujurat ayat 7, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini dia, kalau punya Quran kasih garis bawahi. Ayat bunyi firman-Nya, walakinna Allah, akan tetapi Allah lah, habbaba ilaikumul iman, Allah lah yang menjadikan kamu mencintai keimanan. Iman kita udah bahas tadi, ya. Iman itu apa? Iman tasdik itu apa? Amal. Amal yang diperintahkan oleh Quran, ya. Kalian cinta itu. Makanya orang beriman cinta sholat, cinta baca Quran, senang hatinya. Ketika datang waktu sholat, bahagia dia. Ya, ada waktu kosong, orang beriman paling bahagia. Ya, makanya orang-orang yang beriman ketika macet jalanan itu senang dia. Kenapa? Dia bisa berzikir. Ya kan? Atau bisa berzikir. Berapa banyak istighfar yang bisa dibaca ketika macet di jalanan ya? Daripada ngomel-ngomel, gak ada gunanya. Ya, ibadah. Ya, ngumpet dosa ada aja. Ya, teriak-teriak, yang dimarahin siapa? Gak ada gunanya. Ya, lagi kita di Priuk, namanya macet itu langganan, ya kan? Kontainer salah belok dikit udah macet. Ya, macetnya bisa masya Allah. Udah salah orang beriman itu. Bismillah. Ya, istighfar.
Ya, bisa istighfar, bisa memperbanyak semuanya, bisa memperbanyak al-baqiyat as-shalihah. Karena dia yakin itu. Ya, setiap detiknya akan dia pertanggungjawabkan di Allah. Dan juga Allah lah yang menjadikan orang beriman itu cinta dengan amalan-amalan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan kamu mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah pula yang menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini ada sorga. Di dunia ini ada sorga. Sorga itu di hati setiap orang mukmin. Kapan itu? Ketika dia beramal. Karena Allah lah yang menjadikan iman itu indah di hati orang-orang beriman. Makanya orang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasakan keindahan, kenikmatan, sakinah, tumaninah. Ketahuilah itu adalah salah satu busyra dari Allah Taala untuk orang yang beriman. Ya, berita gembira itu khusyuk yang kita cari, itu sakinah yang kita cari, itu tumaninah yang kita cari. Yang kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu yang kita cari. Saat kita ibadah sujud, kita merasa bahagia, tenang. Ya, kita merengek, kita menangis. Ya, kita berdoa bisa meneteskan air mata, baca Quran kita lewat ayat surga, minta surga lewat ayat neraka, berlindung dari azab neraka. Ini mahal. Ini kondisi yang mahal, tidak bisa dibeli dengan 10 emas. Ya, itu harga iman. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Yang kedua, apabila kita mukmin, Allah lah yang menjadikan hati kita benci dengan kekufuran. Makanya kalau ada orang mukmin mengaku dirinya mukmin muslim, ya, dia biasa saja dengan kekufuran, ini bahaya. Nggak ada barok, nggak ada berlepas diri dengan kesyirikan, kekafiran, bahaya. Ya, seperti acara misalnya orang kafir Natalan, terus nanti tahun baruan, ya kan? Natal Kristen punya acara, tahun baruan Majusi punya acara, ya kan? Terus hati kita biasa aja tuh, selamat, ya, happy-happyan, nggak ikut merayakan, cuman bakar jagung doang misal. Wah, sama aja, ya, sama aja. Kalau kita benar-benar biasa, kita anggap dia sama-sama biasa aja, cuman kadang-kadang terrisik aja, berisik ini, berisik itu. Apalagi kalau pakai atribut mereka, pakai topi, apalagi kalau masuk ke gerejanya, ya. Definisi toleransi kan produk pemikiran mereka, ya. Definisi toleransi versi mereka produk pemikiran orang kafir, bukan wahyu, ya. Menjadikan sebagai kaidah yang mutoridah, itu kaidah pakem yang nggak boleh dilanggar oleh setiap orang. Padahal tidak. Toleransi itu simple. Antum doyan kopi, ana doyan teh, ya kan? Ana minum teh, antum minum kopi. Jangan paksa ana minum kopi, ana nggak ada kopi misalnya. Ya, itu toleransi. Ya, toleransi itu kan kita udah toleransi sekali. Ya, jangan tutup kita toleransi, jaga gereja dia, ya, atau masuk mengucapin selamat, enggak. Justru anehnya orang Islam yang terkontaminasi dengan debu-debu sekulerisme, mereka yang lebih gerah dengan Kristen mah biasa aja itu, ya, Kristen biasa aja. Atau enggak selamat Natal, Kristen mah biasa aja, ya. Dia bilang selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Kristen di kita gitu kan. Terus kita nanti nggak selamat Natal, biasa aja Kristen, nggak ada masalah. Loh, orang Islamnya itu, ya. Jadi kenapa? Tasbihnya mana? Misdaqnya, bukti kamu beriman itu mana? Walakin Allah
habbaba ila wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan kamu itu benci dengan kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Ya, makanya kita hidup di zaman sekarang itu betapa sering kita sakit rasanya hati kita. Ya, orang yang suka main media sosial atau apa, misalnya yang buka YouTube atau apa, dipertontonkan orang minum khamar, ya, dipertontonkan orang suami istri berantem karena berzina, berselingkuh, ya kan? Dipertontonkan orang mencuri, orang membunuh. Di masyarakat kita, tiap malam kita dengan zikir anak-anak kecil, dari anak kecil sampai orang tua, zikirnya itu mengotor. Ya, anak kecil berantem sama temannya udah. Ya, dalam Nabi mengatakan orang mukmin itu lisannya enggak fahish wala mutafahish. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu laisa fahishan wala mutafahish. Dia mukmin itu kalau ada iman, dia enggak fahish. Fahish itu akhlaknya buruk, lisannya buruk. Ya, mutafahish atau dia asalnya dia enggak begitu. Dia orangnya biasa, tapi karena pergaulan dia ikut-ikutan menjadi gitu. Mungkin nggak begitu. Mungkin laisa fahishan wala mutafahish, lisannya dijaga sekali. Ini dari SD terdengar anak ngomong Allah, ya, buruk ngomongannya. Sampai anak kecil nggak ikut-ikutan dulu. Saya punya anak 4 tahun itu ikut belanja sama abangnya, sampai ke rumah ngomong apa? Ya, artinya apa? Kata lo tadi, dia dengar orang tua gitu. Ya, dia manggil anaknya, barangkali manggil anaknya dengan binatang. Anak saya ngeliatin di rumah dia ngomong juga, ya kan? Gak tahu apa dia. Bahaya sekali lingkungan kita itu. Ya, bahaya sekali. Orang mukmin itu sakit hatinya. Sangat kecil, dari kecil hampir, dan itu seakan-akan zaman sekarang lumrah. Ya, meskipun dipelesetin itu ngomong kotor itu, ya kan? Zaman dulu guru-guru kalau ada begitu muridnya ditampar, ya kan? Guru zaman dulu kalau ada ngomong kotor ditampar, apalagi guru BK, galaknya minta kalah militer. Sekarang enggak, guru BP laporin. Ya begitu sekarang kondisinya. Kalau ada tasdid, benar iman, benar nggak iman kamu benar, amalan soleh kamu senang, ya, kemaksiatan, kekufuran, kefasikan kamu akan benci. Itu nas di surat Al-Hujurat. Kata Syekh Imam rahimahullah, fadzalika huwa tasdiq, itulah yang namanya tasdiq. Iman itu apa? Iman tasdiq. Tasdiq apa? Amal. Amalan itu konsep yang umum, bisa dengan lisan, dengan anggota badan, dengan hati. Ya. Makanya Ahlus Sunnah sepakat iman itu qaulun wa amalun, dan qaulun wa amalun terbagi 4 secara rinci. Qaulul lisan, qaulul qalbi, amalul qalbi, amalul jawarih. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan ada 2. Ucapan lisan, ucapan hati. Ya, iman itu qaulun wa amalun. Qaul ada 2. Qaulul qalbi dan qaulul lisan. Amal ada 2, ada amalul jawarih dan amalul qalbi. Ini iman. Ya, ini iman. Ini tasdiq. Iman adalah tasdiq. Tasdiq itu
Pembuktian setelah orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, dia wajib mengimani Allah, Rasulnya, para malaikat, kitab suci, hari kiamat, takdir. Setelah dia mengimani itu semua, ya, udah selesai, nggak beramal. Ya, setelah dia berucap dua syahadat, ada konsekuensinya, ada tasdik. Apa tasdik? Dia beramal. Ya, karena iman itu qaulun wa amal. Dia telah mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qaulul qalbi, dia meyakini apa yang diucapkan itu hak, sehingga dia mengucapkan bukan karena paksaan. Setelah mengucapkan, dia harus ada amal. Ya, itu namanya tasdik. Yang kamu ucapkan, buktikan itu benar atau enggak. Buktinya apa? Buktinya amal. Amalkan apa perintah Allah dalam Quran, perintah Nabi dalam sunnah. Ketika perintah kamu langgar, larangan kamu kerjakan, jika kamu benar-benar beriman, kamu menyadari telah berbuat dosa kepada Allah. Kalau berbuat dosa, maka menyesal, istighfar, taubat, dan jangan lanjutin, jangan terusin. Ya, jangan istighfar tapi lanjutin. Ya, astagfirullah, orang makan di bulan Ramadan. Gue lagi puasa, astagfirullah, lanjutin, bukan gitu konsepnya. Jangan, stop. Ya, walam yusirra alaih, dia tidak meneruskan perbuatan dosa. Stop sudah. Ya. Ketika ada perintah Allah, dia katakan sami'na wa ata'na, dia kerjakan. Ketika ada larangan, dia tinggalkan. Ketika dia lalaikan perintah dan larangan itu, dia tahu dia sudah berdosa. Dia telah berbuat salah. Dia zalim, dia menzalimi dirinya sendiri. Saat itu dia istighfar, taubat kepada Allah, dia tinggalkan dosa dan tidak meneruskan dosa tersebut. Itu tasbih, itu iman. Jelas ya? Jadi iman itu ada perwujudannya, tidak hanya suatu barang abstrak yang hanya ada sebatas imajinasi manusia. Ketika dia beriman itu Allah ada, dia ucapkan dua syahadat, kemudian dia tidak beramal, bukan begitu. Iman itu harus ada tasbih. Dia buktikan dirinya benar-benar beriman kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini jelas ya? Insyaallah. Baik. Wa tas'alu 'anid-din, dan kamu bertanya tentang ad-din. Engkau bertanya tentang ad-din. Din, antum catat, dalam bahasa Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Nabi SAW, kata ad-din memiliki dua makna. Ya, secara bahasa ad-din artinya dua. Pertama, al-amal, yang kedua al-jaza. Ini secara bahasa. Definisi Al-Quran menurut Ahlus-Sunnah, saya yakin aku sudah tahu ya. Kata ad-din secara bahasa, ya, dari kata dana yadin. Ya, artinya dua. Ada artinya amila ya'malu, beramal. Ya, ada artinya jaza yujazi.
atau jaza yajzi. Jaza yujazi atau jaza yajzi. Ya, jaza yajzi. Jazakallahu khairan. Kita sering doa gitu ya. Yajzi. Yang pertama amal, ya, amila ya'malu amal. Ya. Ini jaza, ini mujazat. Ya, ini artinya membalas. Yang ini artinya beramal. Orang Arab dulu mengatakan kama tadinu tudan. Ya. Tadinu artinya di sini kama ta'malu. Bagaimana engkau berbuat, beramal, ya, tudalu, ya, tujaza, kamu akan dibalas. Ya, din yang pertama artinya amal, din yang kedua artinya pembalas. Dan di Al-Quran datang dengan dua makna. Di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ad-din di sini artinya al-jaza. Sedangkan di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, di sini artinya al-amal. Ya. Di surat Al-Bayyinah ya, 5 kalau nggak salah, mukhlishina lahu ad-din, artinya di sini al-amal. Nah, di sini pembalasan, contohnya ayat Maliki Yaumiddin. Ad-din ini artinya, di sini artinya al-amal, di sini artinya al-jaza, pembalasan. Nah, di dalam Al-Quran kata ad-din berarti al-amal atau juga berarti terkadang berarti pembalasan, terkadang berarti al-amal. Yang penting harus paham, di dalam kalamul Arab, di dalam bahasa Arab, kata ad-din itu terkadang di dalam kitab datang bermakna amal perbuatan, terkadang datang bermakna pembalasan. Baik. Jelas? Berikutnya, sedangkan ad-din, ya, antum sudah pernah belajar di kitab salah satu usul. Pernah belum? Usul salah sudah ya. Dan nanti insya Allah suatu saat akan masuk waktunya ke tauhid ada dua, ma'rifah wal isbat, ya, kemudian tauhid al-qasd wa qaul. Nanti ketika masuk perincian tauhid uluhiyah, kita akan masuk pembahasan salah satu usul wajib arba, ya, nawaqidul Islam, usul sittah, ya, terakhir kitab tauhid, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini antum sudah pernah belajar salah satu usul, insyaallah pernah dengar. Usul salah ada 3 kan? Mengenal Allah, kedua mengenal Nabi, 3 ma'rifatud din,
bil adillah, ya kan?